Shalom. Renungan hari ini saya ambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15, 16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, di tengah-tengah kita stay at home, gara-gara pandemi COVID-19, kita harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah juga dari rumah. Pesan Tuhan adalah kita harus memperhatikan hari-hari ini kita hidup itu bagaimana. Dan kita harus memperhatikan dengan seksama, bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya memperhatikan dengan benar-benar. Apakah hidup kita hari-hari ini seperti orang bebal atau seperti orang arif? Ada beda antara orang bebal dengan orang bodoh, apalagi dengan orang arif. Nah, orang bodoh, ketika kita tanya kepada dia 2 ditambah 2 sama dengan berapa, dan dia menjawab 5, maka ketika kita mengajarin orang ini dan kita bilang salah itu 4 bukan 5, maka orang bodoh itu ketika dia sudah diberitahu mana yang benar dan mana yang salah, maka ketika kita tanya lagi 2 ditambah 2 sama dengan berapa, maka dia akan menjawab dengan benar 4. Beda dengan orang bebal. Kalau orang bebal ditanya 2 sama dengan 2 sama dengan berapa, 2 ditambah 2 sama dengan berapa, dan ketika dia menjawab 5 dan kita mengkoreksinya bukan 5 tetapi 4, maka orang bebal itu akan menjawab, kalau saya mau jawab 5, kamu mau apa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang arif itu adalah orang yang bijaksana. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, itu Tuhan pernah berkata tentang siapa orang arif atau siapa orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi orang bebal hidupnya itu semau guenya, ya, tidak mau diatur. Di Amerika ini, khususnya di New York City, ada patung yang terkenal, yaitu patung Liberty. Itu namanya patung kebebasan. Seringkali saya berkata kurang satu patung lagi yang harus ditaruh di New York, yaitu patung responsibility atau patung tanggung jawab. Nah, banyak orang berbicara tentang hak asasi manusia, berbicara tentang kebebasan, kemerdekaan. Tetapi mereka mempergunakan hak asasi atau kemerdekaan itu secara tidak bertanggung jawab atau melakukan kemerdekaan dengan merugikan orang lain. Nah, stay at home gara-gara COVID-19, saudara, itu adalah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 itu lebih gawat lagi, saudara, ya. Jadi dengan stay at home itu akan mengurangi penularan daripada COVID-19. Tapi orang-orang yang bebal, dia berkata ini kan hak asasi. Dia lupa, saudara, ketika dia tidak stay at home, maka mungkin dia akan menjadi healthy carrier, orang-orang sehat yang bisa menularkan COVID-19, dan ini adalah merugikan orang lain. Nah, kembali saudara, yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan sedang membawa kita kepada kehidupan yang Tuhan ingini, yaitu bagaimana suami, istri, orang tua, dan anak hari-hari ini punya waktu yang lebih daripada cukup untuk bersekutu satu dengan yang lainnya, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, dan lebih banyak waktu lagi untuk berdoa satu dengan yang lainnya, berdoa bersama, bahkan bisa punya waktu untuk mempergunakan dalam hidup ini hal-hal yang penting, fokus kepada hal-hal yang penting dalam hidup ini. Bicara soal tentang mesbah keluarga, kita ini, saudara, ketika mengadakan mesbah keluarga, seperti kata daripada Dr. Edwin Lois Cole, kita menjadi akrab
kepada siapa kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada Yesus Tuhan, maka kita akan menjadi akrab dengan Yesus Tuhan. Dan kita akan menjadi akrab atau intim dengan siapa kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa dengan anggota keluarga inti kita, maka kita akan akrab dengan mereka dan kita akan menjadi intim atau akrab dengan orang yang kita doakan. Jadi dalam mesbah keluarga, kalau kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi yang namanya keintiman. Kalau ada keintiman, saudara, maka ketika ada kesalahpahaman, ketika terjadi gesekan, itu gampang sekali untuk mengalami pemulihan. Ketika keluarga intim, ketika keluarga rukun, maka kita akan bahagia. Dan Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu akan digenapi, yaitu Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Jadi meskipun kita stay at home, tapi ada berkat-berkat Tuhan yang akan terus mengalir dalam hidup kita. Nabi Elia pernah stay at home atau dia ngalami lockdown, saudara. Dia 3,5 tahun ada di tepi sungai Kerit. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena Elia, saudara, hidupnya dipenuhi dengan mesbah keluarga, dipakai untuk berdoa, berharap, bergantung kepada Tuhan. Maka selama 3,5 tahun, meskipun di tepi sungai Kerit, Tuhan memelihara Elia sehingga pagi dan siang Tuhan selalu mengirimkan makanan, roti dan daging melalui burung gagak. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-15 tadi, dan setelah itu ayat yang ke-16, Tuhan mau agar kita mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini pergunakan waktu itu untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kerajaan Allah, maupun untuk kota di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan habiskan waktu-waktu yang berharga itu hanya untuk nonton film, hanya untuk main video game, untuk stalking, lihat Instagramnya orang, atau main sosial media yang tidak ada gunanya. Biarlah hari-hari ini di mana sekarang banyak jasa-jasa yang secara online memberikan pelatihan secara cuma-cuma, kita bisa pakai itu. Misalnya buat yang kepingin jadi tukang masak yang baik, kita bisa belajar resep-resep, kita bisa belajar memasak. Buat orang yang suka atau hobi jahit-menjahit, inilah waktunya untuk kemudian memperdalam bagaimana bisa menjahit dengan baik dan benar. Buat orang yang suka dengan IT atau komputer dan lain sebagainya, orang yang suka bahasa, orang yang suka dengan perdagangan atau belajar bisnis saham, inilah waktunya yang bisa kita pergunakan sebaik-baiknya. Bukannya saya anti dengan nonton televisi, nonton film, atau main game. Tapi mari hal-hal yang seperti itu kita batasi. Misalnya kita komitmen paling lama 1 jam atau maksimal sehari hanya 2 jam. Sedangkan selebihnya kita bisa pakai untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga dipakai untuk bercengkrama satu dengan yang lainnya di dalam keluarga kita, memperhatikan anak-anak kita, mengajar anak-anak kita dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, dari ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di dalam masa ini, saudara, kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kepingin mengerti apa kehendak-Mu di dalam masa-masa ini. Nah, kita akan menemukan di dalam Alkitab salah satunya, saudara, kenapa krisis itu diizinkan Tuhan terjadi. Salah satunya yaitu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Yang kedua, melalui masa krisis Tuhan ingin hidup kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada keuangan, bukan bergantung kepada pekerjaan, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Nah, kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, saudara, bagaimana kita
hidup hari-hari ini. Yang kedua, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, bagaimana kita mencari dan mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat menangkap isi hatimu ya Abba ya Bapa, dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita.